rasa kantuk. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai sebagai umat beragama, umat Islam, kita biasa memulai dengan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke, itu doa mungkin Mas bisa dipimpin doanya. Silakan. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mas-mas calon-calon ustadz semua ini ya. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ya. Gimana? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Satu. Sama? Udin. Mana Udin? Pulang kampung. Wah, Udin ini sering pulang kampung terus ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada unit pengenalan konstitusi dan pengamanan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai siswa, sebagai masyarakat nantinya ketika kalian bergaul di masyarakat. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik calon-calon ustadz ini nantinya diharapkan mampu menganalisis dengan cara menelaah secara kritis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah berbasis PBL, Problem Based Learning. Apa PBL? Jadi Problem Based Learning. Jadi menyelesaikan permasalahan melalui apa kejadian yang kita alami sehari-hari, belajar dari permasalahan. Untuk indikator pencapaiannya sendiri, pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan ya, dan menyimpulkan tentang konstitusi. Peserta didik juga dapat menganalisis penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak ingin tanya, mengapa penting bagi kita untuk menerapkan konstitusi dan undang-undang dasar? Ada yang bisa bantu jawab? Ajukan tangan. Jangan malu-malu. Silakan. Kenapa? Biar tidak tengkar. Oke, ada lagi. Belakang mungkin. Agar tertib. Biar Tertib. Nah, semua jawaban kalian nanti kita akan bahas. Oke, mohon diperhatikan sudah di sini. Konstitusi, ya, berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis, ya. Di sini kalian bisa baca yang berarti membentuk, dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara. Kemudian konstitusi juga sebagai peraturan dasar atau awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara. Kemudian selanjutnya, berarti hukum dasarnya negara. Konstitusi itu hukum dasarnya negara. Kemudian konstitusi hukum tertinggi negara. Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai undang-undang dasar negara,
konstitusi tertulis atau dalam pengertian sempit. Nah, ini tentang konstitusi. Nah, konstitusi ada konstitusi tertulis, ya, atau kalau bahasa kerennya, bahasa Maduranya ya. Nah, jadi di semua negara ini mempunyai konstitusi tertulis, namun ada yang tidak punya. Negara Inggris dan Kanada misalnya, ini tidak mempunyai konstitusi tertulis. Maka tugas kalian sekarang, Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok, masing-masing kelompok, karena ini ada satu udah masuk ya, 15 semua, jadi anggotanya 55, ya. Saya bagi menjadi 5 satu kelompok berisi 5 orang peserta didik. Oke, itu kelompok 1, Mas ketua kelas ini, ya, cari anggotanya. Kemudian kelompok 2, Mas ini. Kelompok 3, ya, Mas yang datang ini, Ustaz ini, ya. Silakan kalian pilih mau di kelompok 1, 2, dan 3, silakan berkumpul di ini. Tugas kalian sekarang adalah mendiskusikan beserta dengan kelompoknya tentang permasalahan pengapalan Undang-Undang Dasar, Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kelompok 1 itu akan membahas tentang pasal 34. Jadi langsung ditulis di situ pasal dan ayatnya itu, yaitu tentang perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial. Untuk kelompok 2 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 31. Ya, 31. Nanti ayatnya silakan ayat 1 atau ayat 2 nanti kalian tentukan bersama kelompok. Yang penting itu ya. Kemudian untuk kelompok 3 itu tentang jaminan beragama. Bapak sampaikan minggu pertemuan kemarin. Yang pertama, pembagian kelompok sudah ditentukan, beberapa masalah yang akan dibahas sudah diberikan, kemudian melakukan penyelidikan, penelusuran atau bahkan wawancara juga sudah kalian lakukan minggu kemarin. Nah, minggu ini atau pertemuan hari ini kita akan menambah 2 lagi, yaitu pertama presentasi, kemudian nanti evaluasi dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Baik ya, untuk mempersingkat waktu, nanti dimulai dari kelompok 1, silahkan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan, ya, hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari delegasi kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pada pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bunyi dari pasal 34 ayat 1 adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
pasal ini membicarakan tentang kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam implementasi pemerintah dalam memelihara warga miskin ialah dengan memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Contoh pelaksanaannya memberikan bantuan dan menolong fakir-fakir miskin yang terlantar di jalan-jalan. Dan dalam Islam ini fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi salah satu prioritas yang berhak mendapatkan santunan dalam hal zakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang paham bisa bertanya. Bagaimana cara pemerintah memelihara warga miskin? Bagaimana cara memelihara warga pemerintah? Ya, bagaimana cara pemerintah memelihara warga miskin? Cara pemerintah memelihara warga miskin ialah dengan memberikan rehabilitas sosial, membantu dan memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sebagai warga negara yang baik, yaitu warga negara yang taat akan konstitusi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang aturan-aturan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh, apa sanksi-sanksinya, itu semua diatur dalam undang-undang tersebut. Ya, dalam pasal-pasal tersebut sudah diatur. Sehingga untuk selanjutnya mungkin kalian akan kita evaluasi bersama tentang pembelajaran di materi ini. Nah, ini ada survei untuk kalian tentang untuk membantu Bapak Ibu guru yang memberikan atau melakukan proses pembelajaran lebih baik. Kamu memberi centang saja di checklist, ini ada gambar. Jika kamu suka, itu ada senang, biasa saja, ada tersenyum, sedih, sangat sedih, menangis. Kalau tidak dari hari ini. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, diskusi yang kita lakukan, bisa menambah hasanah keilmuan kita dan memperkaya juga pengetahuan kita. Dan sebelum kita tutup, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan pembacaan Kifaratul Majelis. Nah, kita mulai sama-sama. Silakan Dr. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Hadi. Wassalamualaikum